Rekan-rekan guru dan kepala sekolah, pada kesempatan ini saya akan sharing apa yang harus kita persiapkan untuk pembelajaran tatap muka PTM tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah sharing persiapan dan jika Anda sudah mempunyai persiapan yang lebih baik, Anda bisa menulis di kolom komentar supaya saya dan rekan yang lain yang menonton video ini bisa belajar dari Anda. Karena sangat indah berbagi itu. Kita tahu bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 ada SKB 4 Menteri. Ada dua SKB pada kesempatan itu. SKB yang pertama itu adalah tentang pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok sasaran pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu SKB yang kedua itu adalah tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona COVID-19. Pembelajaran tatap muka 2021-2022 itu sifatnya terbatas, saudara. Terbatas. Apa yang harus dipersiapkan? Inilah yang menurut saya sedang dan sebagian sudah kami persiapkan. Yang pertama, mari kita memahami sungguh dokumen panduan ini. Yang pertama adalah buku saku. Panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Ini yang pertama dan yang kedua adalah panduan penyelenggaraan pembelajaran. Dua buku ini bisa Anda download di internet di portal Kemendikbud dan jika Anda membutuhkan silahkan juga tulis di kolom komentar dan saya siap mengirim kepada Anda. Karena dari dua buku ini kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan secara lebih mendetail. Dan di buku panduan penyelenggaraan pembelajaran ini juga ditampilkan sharing dari sekolah piloting yang kemarin sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua adalah kepala sekolah membuat surat keputusan tentang tim penanganan COVID-19. Nah, lampirannya adalah seperti yang di sebelah kanan ini, yaitu tim penanganan COVID-19. Penanggung jawab tentu kepala sekolah, ketuanya silahkan tentukan, misalkan wakil kesiswaan atau wakil kurikulum, sekretaris, dan sebagainya. Ada anggota tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Ada anggota tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Ada anggota tim pelayanan dan humas. Nah, setelah dibuat SK ini, tentu kepala sekolah harus membuat gambaran tugas masing-masing di antara mereka. Dan yang ketiga ini, saudara, adalah silahkan Anda checklist daftar yang harus Anda siapkan. Ini daftar checklist ini adalah verifikasi yang sudah dilakukan biasanya oleh pengawas paket. Ada banyak sekali yang harus Anda siapkan. Dari checklist ini kita tahu apa yang harus kita siapkan. Contoh yang per A, data pendidik dan tenaga kependidikan. Data jumlah pendidik, data jumlah tenaga kependidik ini yang mesti didata. Data jumlah tenaga kependidikan, data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan usia di bawah 45, data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dan seterusnya. Ini adalah menyangkut data pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai nomor 10, misalkan data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang menyusui ada atau tidak dan seterusnya. Yang hamil ada atau tidak, yang mempunyai resiko penyakit bawaan ada atau tidak. Ini yang A. Yang B adalah data peserta didik. Data jumlah peserta didik ada berapa? Data jumlah rombongan belajar. 3. Data rata jumlah peserta didik per rombongan belajar. Anda akan buat berapa? Satu ruang, misalkan 16. Ada surat izin orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Itu harus disiapin surat izin. Jadi orang tua harus membuat surat izin. Format bisa disiapkan oleh kepala sekolah.
5. Data jumlah peserta didik yang diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan yang C, ini adalah persiapan. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Denah ruang kelas harus dibuat. Kan satu ruangan misalkan 16 itu denahnya dengan namanya. Supaya anak tidak pindah-pindah. Ya seperti ujian itulah. Nomor 2, pengaturan ruang kelas. Nomor 3, ventilasi per kelas itu ada atau tidak. Nomor 4, ada ruangan berukuran besar yang bisa dialihfungsikan sebagai ruang kelas seperti aula, musola itu ada atau tidak. Toilet peserta didik ada jumlahnya berapa, toilet guru ada jumlahnya berapa. Ada cairan pembersih tangan hand sanitizer yang dapat digunakan oleh warga satuan pendidikan. 8. Wastafel dan sabun cuci tangan di setiap depan kelas, di depan ruang laboratorium. 9. Sabun, tisu, air mengalir yang mencukupi di toilet ada atau tidak. 10. Ada sapu di ruangan setiap ruang. 11. Ada pel di setiap ruangan. 12. Ada tempat sampah. 13. Pembuangan sampah akhir di satuan pendidikan secara rutin setiap hari atau seminggu sekali. 14. Ada pembersihan sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, 15, ada masker yang tersedia untuk warga satuan pendidikan. Jadi sekolah kalau menjawab ada harus menyiapkan untuk jaga-jaga. Kursi dan meja hanya berisi separuh jumlah siswa di setiap kelas. Jadi tidak boleh semua kursi meja ada di situ, tapi hanya yang digunakan yaitu separuhnya. 17, ada tanda panah untuk alur sesuai dengan kebutuhan. Alur masuk, alur keluar. 18, ada tanda jarak untuk tempat ibadah 1,5 meter. Karpet di musola atau masjid sudah digulung untuk tidak digunakan warga sekolah. Ada ruangan isolasi, ini letaknya harus dekat dengan pintu gerbang untuk warga yang suhunya di atas 37,3. Ada termogan yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Memadai itu berapa? Kalau kami menyiapkan satu kelas satu misalkan. Ada pembatasan sekat plastik di ruang tata usaha. Kalau kami menggunakan akrilik. Ada pembatasan plastik di ruang BK. Ada ruang UKS. Ada APD, pelindung diri. Misalkan guru atau wali kelas atau siswa. Apakah ada ekskul dokter kecil PMR yang masih aktif. Yang D, nah D ini adalah SOP-SOP yang harus disiapkan oleh sekolah dan ini dapat kita ambil dari buku saku tadi atau buku panduan. Itu hanya tinggal disesuaikan dengan situasi sekolah. Protokol rapat pertemuan dinas, SOP pelayanan administrasi, SOP kantin kalau nanti kantin dibuka, SOP BK, SOP pelayanan humas, SOP keadaan darurat khusus, SOP warga sekolah yang naik kendaraan umum dan motor, SOP penggunaan tempat ibadah, SOP keadaan darurat jika ada siswa warga sekolah yang suhunya 37,3 tadi. SOP penerimaan rapor, SOP PPDB, dan nanti di sini masih ada SOP lagi. Nah, pengaturan pendidik tenaga kependidikan dan peserta didik memiliki tenaga keamanan security, memiliki jadwal kehadiran pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Mobilitas pendidik dan peserta didik, ada protokol masuk lingkungan sekolah, keluar lingkungan sekolah, ada SOP kehadiran guru, SOP kehadiran karyawan. Nah, lalu ada monitoring protokol kesehatan, memiliki tim satgas yang terdiri dari kepala satuan pendidikan, komite sekolah, dan ini ada SK, menerapkan protokol COVID dengan sangat ketat, lalu terdapat rekap CLM pendidik untuk memonitoring kesehatan yang CLM ini. Yang H, pola koordinasi dengan pihak terkait, memiliki akses terhadap fasilitas layanan kesehatan terdekat, misalkan puskesmas atau klinik. Lalu ada bukti update setiap kondisi warga satuan pendidikan
kepada sudin atau pengawas, maksudnya begini, bahwa setiap hari itu selalu ada data checklist suhu dari